Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Leila Alawiyah, NIM 20 05 52 0094, kelas akuntansi F1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang, atau biasa disingkat Unisbang. Saya akan mempresentasikan tentang prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika sesuai dengan kode etik akuntan terkini. Kepatuhan terhadap kode etik. Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Tanggung jawab anggota tidak hanya terbatas pada kepentingan klien, individu, atau organisasi tempatnya bekerja. Oleh karena itu, kode etik ini berisi persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan anggota untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik. Persyaratan dalam kode etik yang ditandai dengan huruf P membebankan kewajiban. Materi aplikasi yang ditandai dengan huruf A memberikan konteks, penjelasan, saran untuk tindakan atau perihal yang perlu dipertimbangkan, ilustrasi, dan panduan lain yang relevan untuk pemahaman yang tepat atas kode etik. Secara khusus, materi aplikasi dimaksudkan untuk membantu anggota dalam memahami bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual pada keadaan tertentu, serta untuk memahami dan mematuhi persyaratan spesifik. Meskipun materi aplikasi itu sendiri bukan merupakan suatu persyaratan, namun pertimbangan atas materi aplikasi tersebut diperlukan untuk penerapan yang tepat atas persyaratan kode etik, termasuk penerapan kerangka kerja konseptual. Anggota harus mematuhi kode etik. Mungkin terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi anggota untuk mematuhi bagian tertentu dari kode etik. Dalam keadaan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut berlaku, dan anggota harus mematuhi seluruh bagian lain dari kode etik. Prinsip perilaku profesional mensyaratkan anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki ketentuan yang berbeda atau melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam kode etik. Anggota harus menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Anggota mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa, yaitu ketika anggota meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari kode etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, anggota disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait. Prinsip dasar etika. Yang pertama, integritas. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Yang kelima, perilaku profesional. Prinsip dasar etika yang pertama adalah integritas. Integritas yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Prinsip integritas mewajibkan setiap akuntan profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Akuntan profesional tidak boleh terkait dengan laporan, pernyataan resmi, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan profesional meyakini bahwa informasi tersebut terdapat a. kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, b. pernyataan atau informasi yang dilengkapi secara sembarangan, c. penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Ketika menyadari bahwa dirinya telah dikaitkan dengan informasi semacam itu, maka akuntan profesional mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tidak dikaitkan dengan informasi tersebut. Akuntan profesional dianggap tidak melanggar ketentuan sepanjang akuntan profesional memberikan laporan yang telah diperbaiki terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam ketentuan sebelumnya. Prinsip dasar etika yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Prinsip objektivitas mewajibkan semua akuntan profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh tidak sepantasnya dari pihak lain yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya.
Akuntan profesional mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengganggu objektivitasnya, namun tidak mungkin untuk mendefinisikan dan memberikan rekomendasi atau seluruh situasi yang akan dihadapi oleh akuntan profesional. Akuntan profesional tidak akan memberikan layanan profesional jika suatu keadaan atau hubungan menyebabkan terjadinya bias atau dapat memberi pengaruh yang berlebihan terhadap pertimbangan profesionalnya. Prinsip dasar etika yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi dan kehati-hatian profesional yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap akuntan profesional untuk a. memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk menjamin klien atau pemberi kerja akan menerima layanan profesional yang kompeten. B. Bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Jasa profesional yang kompeten mensyaratkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional untuk jasa yang diberikan. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi 2 tahap yang terpisah, yaitu tahap pertama, pencapaian kompetensi profesional, dan tahap kedua adalah pemeliharaan kompetensi profesional. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Program pengembangan profesional yang berkelanjutan membuat akuntan profesional dapat mengembangkan dan memelihara kemampuannya untuk bertindak secara kompeten dalam lingkungan profesional. Ketekunan meliputi tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan penugasan, berhati-hati, lengkap, dan tepat waktu. Akuntan profesional mengambil langkah-langkah yang rasional untuk menjamin bahwa orang-orang yang bekerja di bawah kewenangannya telah memperoleh pelatihan dan pengawasan yang memadai.
Ketika tepat, akuntan profesional menjelaskan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa lain mengenai keterbatasan yang melekat pada jasa atau kegiatan profesional yang diberikannya. Prinsip dasar etika yang keempat adalah kerahasiaan. Kerahasiaan yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi, akuntan profesional, atau pihak ketiga. Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap akuntan profesional untuk tidak melakukan hal berikut. Yang pertama, mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Yang kedua, menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Akuntan profesional menjaga kerahasiaan informasi termasuk dalam lingkungan sosialnya, serta waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis dekat atau anggota keluarga dekat. Akuntan profesional menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau pemberi kerja. Akuntan profesional menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja. Akuntan profesional mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa staf yang berada di bawah pengawasannya dan orang yang memberi saran dan bantuan profesional menghormati kewajiban akuntan profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi. Kewajiban untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus dipertahankan. Bahkan setelah berakhirnya hubungan antara akuntan profesional dengan klien atau pemberi kerja. Ketika akuntan profesional berpindah kerja atau mendapatkan klien baru, akuntan profesional berhak untuk menggunakan pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Namun demikian, akuntan profesional
tidak menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi rahasia, baik yang diperoleh atau diterima dari hubungan profesional atau bisnis sebelumnya. Sebagai suatu prinsip dasar etika, prinsip kerahasiaan melayani kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien akuntan profesional atau organisasi tempatnya bekerja ke akuntan profesional. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan di mana akuntan profesional disyaratkan atau mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika pengungkapan tersebut mungkin diperlukan. Yang pertama, pengungkapan yang diizinkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja. Yang kedua, pengungkapan yang disyaratkan oleh hukum. Misalnya, produksi dokumen atau ketentuan lainnya dari bukti dalam proses hukum. Pengungkapan kepada otoritas publik sesuai pelanggaran hukum yang terungkap. Yang ketiga, terdapat tugas atau hak profesional untuk mengungkapkan. Jika tidak, dilarang oleh hukum. Untuk mematuhi review mutu oleh Ikatan Akuntan Indonesia, untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau badan regulator, untuk melindungi kepentingan profesional dari akuntan profesional dalam proses hukum, atau untuk mematuhi standar teknis dan profesional termasuk persyaratan etika. Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi rahasia, akuntan profesional mempertimbangkan faktor yang relevan, termasuk yang pertama, dapat tidaknya kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh. Jika klien atau pemberi kerja menyetujui pengungkapan informasi oleh akuntan profesional. Yang kedua, diketahui tidaknya dan dibuktikan tidaknya semua informasi yang relevan sepanjang praktis ketika menghadapi situasi bahwa fakta tidak didukung bukti yang kuat, informasi yang tidak lengkap, atau kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat, maka digunakan pertimbangan profesional dalam menentukan jenis pengungkapan yang akan diberikan. Yang ketiga, jenis komunikasi yang digunakan dan pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut. Yang keempat, pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut adalah penerima yang tepat. Prinsip dasar etika yang kelima adalah perilaku profesional. Perilaku profesional yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun
yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap akuntan profesional untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap perilaku yang akuntan profesional tahu atau seharusnya tahu yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Hal ini termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup setelah menimbang semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi akuntan profesional pada waktu itu akan menyimpulkan yang mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik dari profesi. Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, akuntan profesional dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan profesional bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak a. mengakui secara berlebihan mengenai jasa yang ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang diperoleh. B. Membuat referensi yang meremehkan atau membuat perbandingan tanpa bukti terhadap pekerjaan pihak lain. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengejaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.